Tuh Pak Ferdian muncul dah. Jalan Bu, mohon maaf. Di rumah nggak ada jaringan, pindah. Pindah itu cari jaringan. Ini mau lagi di jalan nih, mau keluar. Nah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Hari ini kita berjumpa lagi pada Tata Maya yang ke-11, kalau tidak salah ya. Yang ke-11. Masih di modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar yang efektif. Nah, jadi hari ini fokus kita adalah pada penyajian tugas gerak. Jadi perlu saya ingatkan kakak-kakak bahwasanya selain Tata Maya, kita juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di LMS. Harap yang belum semua saya harap dikerjakan, diangsur, jangan sampai terlalu banyak nanti akan menyusahkan diri kita sendiri ya. Jadi kalau saya lihat hampir semua ada tugas-tugas yang belum terkumpul dengan berbagai modul yang berbeda ya. Nah, jadi nanti langsung aja, tidak apa-apa meskipun sudah ada tanda merah, tapi tetap aja dikumpulkan. Karena tidak masalah tuh, lambat ataupun cepat penilaiannya nanti kita sesuaikan dengan kondisi bagaimana baiknya. Yang penting tugasnya dikumpulkan. Karena kalau tidak ada terkumpulkan nanti saya tidak bisa membantu karena tidak bisa menilai. Karena kosong ya, di item tersebut kosong, jadi saya tidak bisa memberikan penilaian. Untuk tugas-tugas video juga dari sekarang sudah boleh dikumpulkan ya. Tadi kalau tidak salah sudah 3 orang yang saya nilai. Yang pertama adalah Pak Lukman. Pak Lukman bagus ya, meskipun sudah berumur, tapi beliau kayaknya cepat kalau bagian-bagian tugas nih ya. Pak Lukman itu sudah saya nilai. Terima kasih untuk Pak Lukman yang menjadi contoh bagi yang lain ya. Yang kedua Ibu Esi. Bu Esi juga sudah saya nilai. Bu Esi ini jumlah durasinya cukup lama kayaknya, hampir 70 menit kalau tidak salah. Bagus, tidak masalah. Yang ketiga Ibu Wagirah. Bu Wagirah sudah saya nilai. Bu Wagirah ada di sini? Ada Ibu Wagirah? Belum masuk ya? Bolehlah belum dihubungi Ibu Wagirah ya? Di pinggir. Hujan lebat juga yang di pinggir. Ya. Ya pinggir tuh Pak. Oh di pinggir. Ya. Tadi di tempatnya hujan juga, tapi sekarang sudah berhenti ya. Beruntungnya sudah berhentinya. Bagi yang lain boleh diangsur dari sekarang, dikirim. Ingat ya, untuk proses pembuatan video yang disematkan cuma linknya aja ya. Kalau Kak Heru ada, Kak Heru? Kak Heru ada? Siap, ada Kak. Kak Heru, saya lihat videonya yang diupload, bukan linknya yang disematkan ya? Berarti linknya ya Kak. Apa? Berarti linknya Kak. Linknya aja yang dikirim ya? Link. Durasinya 30 menit ya Kak Heru ya? 30 menit, minimal 30 menit. Iya Kak. 30 menit. Bolehlah tuh diperbaiki lagi, masih ada waktu ya. Oke, itu aja kira-kira dulu tentang video. Yang lain kayaknya belum, langsung bisa mengirimkan nanti. Hari ini kesempatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
dan klik resend sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Hari ini biar saya yang pimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Judulnya masih sama. Jadi modul 2.1 ini ada 4 kali pertemuan. 3 kali bertemu di tatap maya dan 1 kali kita bertemu tadi di tatap muka. Makanya di tatap muka nanti kita menganalisis video yang telah kakak-kakak buat, yang sudah kakak kirim di LMS. Nanti kita akan sama-sama menganalisis supaya mendapatkan sesuatu hal yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan pembelajaran tersebut berpusat kepada peserta didik. Pilihan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini judul kita hari ini. Pembelajaran 1. Halo Bapak Ibu, pada tujuan dari sesi kita kali ini adalah bersama kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita pada sesi ini. Yang pertama, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Jadi ada 2 agenda kita yang pada hari ini. Yang pertama, penyajian tugas gerak. Yang pertama, berburu. Setelah berburu, baru berbagi. Yang ketiga adalah refleksi. Jadi nanti di board kakak-kakak semua akan saling berdiskusi. Nanti ada lembar kerja yang saya kirimkan dalam bentuk Google Doc. Nanti tolong diisi secara berkelompok sambil berdiskusi. Kira-kira apa yang menjadi hal yang kira-kira bisa dibahas dan menjadi ide-ide, dan nanti hasilnya akan berbagi dalam bentuk presentasi berkelompok. Seperti kemarin ya, seperti kemarin. Nanti ditentukan di kelompoknya siapa yang menjadi presentasi, siapa yang menjadi memperkuat penjelasan, nanti didiskusikan saja nanti di dalam kelompoknya. Review singkat P1 dan P2. Oke, baik. Review. Kalau kita ingat kata-kata review ini adalah mengulang kembali ya, mengulang kembali secara singkat pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi kemarin pada pembelajaran 1 kita telah mempelajari cara mengajar yang efektif. Bagaimana cara mengajar yang efektif tersebut? Cara mengajar yang efektif tersebut ada 9 poin yang sudah sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita praktekkan dan sama-sama kita hafal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa.
Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat, adanya pemongkresan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, keselamatan. Dan ini kemarin sudah kita lakukan dalam bentuk gerakan secara berulang-ulang, ya. Itu yang P1. Sedangkan yang P2, pada P2 kemarin, yang kita pelajari kemarin adalah yang pertama adalah berbagi pengalaman belajar. Jadi kemarin ada beberapa dari kita berbagi pengalaman mengajar seperti Kak Heri, Bu Intan, dan segala dan lain-lainnya berbagi pengalaman mengajar. Terus dilanjut. Yang dikerjakan dalam bentuk lembar kerja. Kalau tidak salah kemarin ada 3 kelompok. Tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Karena kemarin ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kedua, pentahapan konten. Sedangkan yang terakhir adalah isyarat dalam pembelajaran. Itu di P2, ya. Jadi untuk hari ini, pembelajaran hari ini yang masuk ke dalam P3, yaitu pembelajaran 3, kita akan berdiskusi lagi. Di mana berdiskusinya? Tetap di dalam kelompok, tetap di dalam bornya masing-masing, ya. Di dalam bor nanti saya akan bagikan bornya. Sebelum saya bagikan bornya, nanti saya akan bagikan dulu LK-nya dan dibuka dan dikopi nanti. Dikopi biar lebih mudah, ya. Hari ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Kita berburu. Berburunya di mana? Ya di media, di internet. Yang menggunakan laptop lebih mudah berburunya. Yang pakai HP, cobalah usahakan semaksimal mungkin. Dapatkan referensi sebanyak mungkin tentang penyajian tugas gerak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat ditetapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. 3. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Baik, sekarang saya bagikan dulu linknya, ya. Linknya saya bagikan di coba dibuka di WA ada, di Google Meet ada. Coba dibuka, bisa terbuka sebelum saya buat board.
Bisa dibuka Kak? Bisa? Bisa dibuka? Kayaknya bisa terbuka ya. Bisa ya. Kak Rian bisa dibuka? Kak. Bisa ya? Oke, kalau bisa saya buat board dulu ya. Makan model rotak layar laptop kan? Oke, silakan masuk ke dalam board. Masuk dulu dalam board. Oh, Kak Heru, Kak Heru. Kak Heru. Kak Willy, masuk dalam board. Kak Heru dengan Kak Supriyadi masuk dalam board aja. Nah, Kak Heru masuk dalam board ya.
Halo. Nah, saya pun belum baca. Kirim aja dulu. Ya, mungkin. Saya lagi Zoom nih, belum baca-baca. Ya, orang ini lagi di bor. Dia belum baca keseluruhan. Jadi, kirim aja dulu. Biar dibaca masing-masing dulu kan. Entahlah survei apa tuh. Kuis mungkin. Kuis peserta. Kayaknya mungkin kuis kemarin tuh ini belum bisa dinilai ya. Ya, saya bisa. Saya udah nilai nampaknya kemarin. Itu aja. Cek aja dulu sebagian. Langsung aja nilai itu. Jam 2. 15.30. Kalau saya dari jam 2:05 deh. Mereka 15.35 deh. Udah pun 15.45 lah deh. Lebih sedikit. Itu aja ya sesuaikan aja. SPT kau udah oke lah, SPT udah dapat, Selang Inam udah dapat, apa lagi itu yang ribut nanti. Kan apa lagi yang ribut nanti? Ya kan? SPT udah ada. Nah, tinggal pergi ke lokasi masing-masing. Itu aja dulu. Penginapan kita, nanti kita hari Minggu jam 8 lah. Kami jam 8 lagi ngerahan deh. Ini jam 9 sampai paning. Di Roro. Ya. Mudah merhati itu katanya besok. Tapi tengoklah. Karena saya tak mau hubungi lagi kan. User mana? Modul berapa? Oh. Quality 2. Wizlet. Apa nih ya? Entahlah nih, belum paham nih, belum mempelajari. Nanti kita pelajari di sana. Apa? Tak usah kita print, kita baca aja sepintas. Kan banyak diskusi juga nanti. Kan ada alurnya, kan alur pembelajarannya kan ada. Apa? Iya. Izin Kak Rizka. Apa? Izin gabungkan lagi ke apanya tadi. Saya kalau speaker tak ada nih. Untuk sambung mungkin bawa. Saya baca rusak juga nih. Entah macam mana. Coba lagi nanti. Beli speaker baru. Kalau ada speaker. Atau gini aja, pakai speaker langsung aja, tak perlu lagi pakai speaker. Cuma kalau speaker langsung kan terbatas ya.
Kalau pakai speaker kan banyak. Kemarin kita tak efektif juga dengan speaker kecil itu, karena speaking cocok itu memang speaker yang agak besar kan. Nah, cuma ada kecil itu dulu kan. Salah orang biar panitia yang atur nih. Biar panitia yang ada panitianya, biar mereka yang atur, kita tahu beres dia nanti. Oh, oke. Silam lama, biar aja dulu sampai jam 3 silam dulu. Yo, biar lama sedikit ya. Karena udah 3 hari berturut-turut kita agak ini juga, agak jenuh nih. Videonya pada betul ya. Mereka pun jenuh sebenarnya. Sama-sama jenuh nih, kita jenuh, mereka pun jenuh dulu. Apa? Udah lama. Iya. Harus JP aja. Ya. Yang kayak kemarin kan. Oke, lanjut dulu ya. Saya pun lagi ngecek orang ini nih. Kurang juga nih. Yuk.
Salam. Banyak betul masalah. Keluar kata keluar kan? Untung dalam tu ada satu peserta tadi, jadi dia yang tinggal di dalam tu. Kakak terkeluar kat mana ni? Ambil link yang di copy, ambil link yang dikirim ke grup WA tu, copy masuk melalui akun pasir lagi. Untuk apa tu kakak ada dalam room itu kan ni masih tetap direkam ni. Nah. Cuma Terus kakak nak tengok orang ni tak bisa. kenapa? Orang ni bor mananya tak nampak ni. Klik di bor-bor. Tak muncul. Ini keluar jadinya. Tak ada bor lagi. Kakak masuk melalui akun pasir ni. Akun pasir atau akun sendiri? Kakak masuk akun sendiri. Jangan akun pasir, mana bisa akun sendiri. Oh, jadi macam mana caranya tu? Jadi kakak jadi peserta lah masuk ke situ kan? Jadi kalau kakak masuk akun pasir macam mana caranya? Ambil link yang dibagikan ke ini, link yang dibagikan di link tadi mana? Kakak. Buka Google Meet pasir. Peserta. Mana? Copy link tu. Ya link yang kakak bagi peserta tadi kan? Bagi copy. Ada ni. Buka Google buka Chrome pasir. Chrome pasir. Dah, tempel di enter tu. Paste. Di enter ni. Merah tu. Merah. Kalau di dalam tu tak bisa. Situ dah coba. Merah. Kok bisa merah ya? Kalau di sini? Itu di atas. Coba tes. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa pakai pasir kan? Oke. Oke, baik kakak-kakak. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Waktu kita selama 30 menit ke depan kita lakukan presentasi. Kelompok mana yang mau pertama? Kelompok 1 aja berurutan. Silakan. Kelompok 1. Mana kelompok 1?
Yuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Siapa di kelompok 1? Kelompok 1, Bu Esiten, Farhan, Anggun, Rizky, Pak Lukman. Baca Pak Rizky. Ya, Bu. Yuk, ditampilkan ya. Bisa tolong ditampilkan, Kak Firdiansyah? Kak, bentar, Kak. Tampilkan aja, nanti tinggal di scroll aja. Udah, Kak. Enggak. Yuk, silakan kelompok 1. Enggak, loh. Assalamualaikum, Pak Zul. Untuk yang SMP 4 udah oke Pak Zul ya? SMP 4 Menggalis. Data aja BDA. Ya, halo. Halo. Yuk kelompok 1. Halo. Kelompok 1. Dengan suara saya? Dengar, Kak. Dibaca aja ya, Kak. Presentasi. Dibaca Oke, dan dijelaskan. Oke. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Esiten Rika, Farhan Habibur Rahman, Anggun Widyaningrum, Rizky Putra Perdana, sama Pak Lukman. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini mengubah suara dari nyaring menjadi lembut atau dari nada tinggi menjadi rendah. Terus yang kedua, menggunakan perilaku nonverbal seperti memberi isyarat, seperti mengangguk, memberi jempol ataupun lambaian tangan.
Terus yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Terus yang kedua, membelakangi matahari pada saat di lapangan. Terus yang ketiga, memodifikasi lingkungan sekolah. Betul. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menggunakan media Karena pembelajaran. orang ini kayak ragu, pasti sebenarnya kalau udah saya bilang kan pelajarannya di MDA kayak ragu bilang sama peserta. Jadi itu aja. Oke lah, betul ya. Terima kasih betul. Yuk. Terus yang untuk yang D, penggunaan waktu yang efisien, hindari menjelaskan panjang lebar kepada peserta didik. Untuk soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan pembelajaran keterampilan gerak merupakan salah satu bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah yang kedepannya dibebankan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran agar anak memiliki keterampilan gerak yang memadai. Contoh keterampilan gerak PJOK. Lanjut, Kak Rizky. Halo Kak Rizky, hilang suara. Boleh dilanjutkan dengan kawan yang satu kelompok? Halo? Siapa lagi yang dari kelompok 1? Farhan, Bu Esiten. Halo? Kelompok 2? Pak Rizky Putra Perdana hilang kontaknya. Kelompok apa? Kelompok 2 mana kelompok 2? Heri, Roni, Bu Intan, Wagira. Siap, Kak. Itu kelompok 1 udah selesai, Kak. Ibu asisten. Kita anggap aja udah selesai. Ya, karena waktu kita udah hampir ini ya. Lanjut deh. Oke. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, dari Ramadan, Muhammad Roni, Mas Intan, dan Ibu Akira. Nah, untuk yang pertama, kita mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu untuk menetapkan tanda atau prosedur. Kita menggunakan komunikasi verbal, itu contohnya dengan hitungan atau berteriak, mulai, misalkan. Kemudian, yang kedua, komunikasi non-verbal. Itu contohnya dengan mengangkat tangan, bertepuk tangan, atau dengan peluit. Kemudian, untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, saat berbaris, peserta didik membelakangi matahari. Kemudian,
memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah misalkan ada pohon yang sifatnya dapat mencangkup lebar, jadi istilahnya anak nggak terlalu kepanasan. Kemudian matras, pemukul, roket, bola, dan peralatan yang lainnya yang ada di sekolah. Kemudian pemilihan tempat belajar yang jauh dari keramaian agar pembelajaran bisa efektif. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber belajar yang dapat menarik perhatian peserta didik. Kita bisa menampilkan video pembelajaran atau menyampaikan instruksi dalam area yang sempit. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Materi yang akan kita sampaikan ini dengan cara yang mudah dipahami peserta didik sesuai, yaitu dengan tujuan dari pembelajaran. Kemudian tugas gerak yang disajikan juga disajikan dengan singkat. Kemudian untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, untuk keterampilan geraknya yang diajarkan yaitu kita ngambil dari passing dalam permainan bola voli. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, kita pakai dengan instruksi terlebih dahulu, kemudian kita demonstrasikan langsung. Selanjutnya passing secara individu, kemudian passing dengan tembok, dan yang passing berpasangan. Kemudian ada penilaian dan evaluasi. Setelah itu kita adakan refleksi. Kemudian untuk yang keduanya kita ambil lempar tangkap bola. Yang pertama instruksi dulu, kemudian demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, kemudian penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir kita refleksi. Kemudian isyarat atau isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan kita ambil contohnya start jongkok dalam lari jarak pendek. Isyarat yang bisa digunakan itu pertama persiapan, kemudian bersedia, siap, kemudian ya atau kita bunyikan peluit atau kita angkat bendera. Kemudian yang kedua kita ambil contoh gerak berirama. Itu kita bisa menggunakan hitungan, tepukan, kemudian ketukan. Sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Kami kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 dan terima kasih juga kepada Kak Heri yang telah mempresentasi hasil diskusi. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Oke, kelompok 3, Pak Supriyadi. Best layout-nya, kakak settingannya di apa kakak itu apa? Hero apa? Lanjut aja. Iya. Oh gini aja lah kapan? Nanti kakak set ulang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama Pak Supriyadi, Pak Widi Eko, saya sendiri, dan Pak Heru Prima Tanjung. Jadi mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang poin A, kita menetapkan tanda atau prosedur, yaitu dengan menggunakan sinyal tangan, misalnya angkat tangan untuk menghentikan aktivitas dan menarik perhatian. Yang selanjutnya, terapkan prosedur pemanggilan nama agar siswa fokus saat nama mereka disebut. Di poin B, mengatasi faktor lingkungan,
dalam pembelajaran. Atur posisi siswa agar jauh dari sumber kebisingan seperti jalan raya atau kerumunan. Selanjutnya, gunakan alat bantu visual yang menarik perhatian seperti poster, video untuk mendukung pembelajaran. Yang poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Berdiri di posisi yang strategis hingga semua siswa dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya, pastikan suara Anda cukup keras dan jelas atau gunakan alat bantu suara jika perlu. Di poin D, penggunaan waktu dan yang efisien. Rencanakan setiap sesi dengan alokasi waktu yang jelas untuk masing-masing aktivitas. Selanjutnya, gunakan timer untuk mengingatkan waktu latihan atau diskusi agar tetap sesuai jadwal. Di bagian 2, menahapkan konten aspek organisasi penugasan. Di sini kami ambil itu contoh lompat jauh, keterampilan geraknya, urutan pengajaran yang dilakukan. 1. Pengenalan teknik dasar lompat jauh. Selanjutnya, demonstrasi gerakan oleh guru. Selanjutnya, praktik individu dengan umpan balik. Yang kedua, kita ambil contohnya dribble bola basket. Urutan pengajaran yang dilakukan. Penjelasan tentang dribble dan pentingnya kontrol. Selanjutnya, latihan dribble dengan pengawasan. Selanjutnya, pertandingan kecil untuk menerapkan keterampilan. Isyarat cui pembelajaran. Keterampilan gerak itu diambil lompat jauh. Isyarat cui yang bisa digunakan, ambil langkah yang mantap dan fokus pada titik lepas. Selanjutnya, gunakan kedua tangan untuk keseimbangan saat mendarat. Kalau di bagian dribble bola basket, jaga bola dekat dengan tubuh. Gunakan jari untuk mengontrol bola, bukan telapak tangan. Terima kasih, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Kami kembalikan kepada Kak Fasil. Baik, kakak-kakak, daripada hari ini kita sudah berdiskusi, yaitu berburu referensi dan yang kedua berbagi referensi ya. Jadi kesimpulan secara umum, saya melihat bahwasanya semua sudah hampir memahami 3 hal yang kita pelajari dalam 2 hari terakhir. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang kedua penahapan konten, yang ketiga CU. Ya, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat CU, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Kak Ferdi, coba dihilangkan share screen-nya. Oke, siap. Oke, baik kakak-kakak, sekarang kita masuk pada tahap akhir. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas dalam pembelajaran gerak PJOK? Apakah ada informasi menarik yang ingin dipelajari lebih dalam penyajian gerak tugas pembelajaran PJOK? Kakak-kakak, selama 5 menit coba langsung aja dijawab di kolom chat soal ini biar kita lebih cepat ya. Ini soalnya langsung aja dijawab di kolom chat ya.
Apa informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Kira-kira apa informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian di antara 3 hal tersebut? Apa yang menarik untuk dipelajari lebih dalam? Apakah mendapatkan perhatian dari peserta didik? Yang kedua tentang mengembangkan konten, atau yang ketiga mengkomunikasikan isyarat cu. Di antara 3 itu apa yang kira-kira menarik untuk diperdalam? Berikan alasannya kenapa. Coba dijawab di kolom chat ya. Coba kakak langsung aja dijawab di kolom chat. Atau ada yang ingin menjawab langsung? Kak Heri Ramadan, saya memilih mendapatkan perhatian peserta didik karena saya sudah terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Masih ada sebagai kecil peserta didik tidak memperhatikan. Bagus pada Kak Heri. Yang lain? Ada yang ingin menjawab secara langsung? Boleh juga. Oke, baik Kak, ada lagi? Oke, silakan. Yang ingin Anggun. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, alasannya karena masih kurangnya kesadaran peserta didik. Bagus.
Kak Heri, dengan suara saya Kak Heri. Ya Kak, dengar Kak. Apa alasan tadi Kak Heri? Memilih itu Kak, ya. Karena sebagian besar dari diferensiasi sudah saya terapkan. Tapi masih ada juga peserta didik yang tidak mau memperhatikan. Istilahnya, kalau saya lihat dia mau main sendiri aja gitu, main kelompoknya sendiri aja. Ataupun disuruh-suruh juga dia nggak mau. Jadi itu yang ingin diperdalam lagi ya, mendapatkan Kak. perhatian dari peserta didik ya. Iya Kak. Oke, terima kasih pada Kak Eri dan kakak yang lainnya. Sekarang kita lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi pada peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terima kasih. Baik kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan seputar materi hari ini atau hal-hal lain sebelum kita selesaikan? Ada kakak? Baik Kak, saya mau bertanya Kak. Silakan. Nah, ini yang saya tanyakan mengenai jadwal yang telah dikirim itu Kak. Oh jadwal ya, ini bukan tentang materi hari ini lagi ya? Bukan. Oke, Itu kan jadi kebetulan kan ini jadwal itu saya lihat ada yang sampai kegiatannya kegiatan mandiri ya, sampai jam 9 malam. Di sini kita kan kegiatannya besok itu sampai sore apa sampai malam nggak? Ada nggak sampai malam? Jadi begini. Jadwal itu kan ini maksud Kak Firdian kan kegiatan mandiri kan? Iya kan situ kan banyak ada kalau itu kan biasanya kegiatan di hotel yang seperti kayak di situ kan. Jadi kalau kita nggak sampai malam kan nggak? Jadi begini, jadwal kita belajar secara tatap muka tuh dari jam 8 sampai jam 5 selesai. Jam 5 kan? Jadi yang dimaksud kegiatan mandiri, kakak-kakak nanti belajar di rumah aja nanti. Belajar apa yang dipelajari hari ini, belajar di rumah malam. Mengulang lah bahasa. Nah, itu. Tak mungkin kita sampai malam di tempat tersebut ya. Ya itu maksud saya kan, mana tahu ada kegiatan sampai malam tentu. Saya tak berani pulang Kak kalau jam 9 malam. Nggak ada. Kita jam 5 udah selesai. Jam 5 udah selesai. Oh, berarti jam 5 udah udah bubar. Nggak ada lampu biasa. Iya itu Bu, makanya kita tanya kan, kalau nengok jadwalnya itu kan seperti kegiatan yang ada di suatu tempat yang ya gitulah. Ya, Pak Diskaya dia nginep hotel. Oke, terima kasih Kak. Sampai malam berenang lah kita di hotel. Untuk transportnya saya dengar dari panitia 175 sehari belum dipotong pajak. Tahu Ibu. Pajaknya berapa nggak tahu kan? Alhamdulillah. Pajaknya 50%. Oke, silakan Bu Agira. Kak, Assalamualaikum. Kak, mau nanya ini. Kan saya itu ada jadwal orientasi yang untuk MOOC itu tanggal 14 gelombang 3 gimana? MOC ya? Gimana itu Kak? Jadi begini, kemarin kan saya sudah tanya ke BGP kan, kata BGP mereka bertanya lagi ke panitia. Cuma berdasarkan jawaban dari Kak Amos kemarin kan jadwalnya kan jadwalnya kan fleksibel, bukan cuma sehari kan? Iya sehari. Kalau sehari kegiatannya dari tanggal 10 kayaknya itu. Emang iya benar tanggal 10? Enggak, tanggal 14 itu dimulai dari jam setengah 10 kalau nggak salah. Jam setengah 10 sampai jam berapa? Enggak ditentukan sih. Jadi gini aja, Ibu datang aja ke lokasi, duduk aja Ibu, ikut kegiatan MOC dalam ruangan tersebut. Iya. Ya kan? Mana tuh ya? Gitu aja caranya.
Yang penting ibu ada di ruangan tersebut, ibu ikut aja, fokus ke nanti ibu ambil aja entah di sudut nanti kan. Nah, Oke. ruangan yang paling Ya. aman. Kasih. Nah, kalau untuk peserta aman tuh. Ujian Udah itu, apa? lokasinya tolong yang udah survei dikasih Sherlocknya, belum pernah ke arah sana. Kayaknya kemarin Iya. yang udah ke lokasi kayaknya Kak Farhan kemarin sudah ke lokasi. Katanya dekat dengan rumah dia. Oh, 125 Bu. Samping dialer itu jalannya, jalan mobil. Ada DLR Suzuki Alfamart. Oke. Iya, tahu. Ya. Udah bisa lah itu. Oke, makasih. Yuk, sama-sama. Oke. Ada lagi? Kak Roni, silakan. Muhammad Roni. Mic-nya, tolong mic-nya dulu. Oh ya. Kak, itu kan mulainya tanggal 13 hari Minggu. Apa hari Minggu itu kita udah langsung efektif itu, Kak? Apa? Kita mulainya tanggal 13. Hari Minggu itu kayak 13 ya. Kalau dari jadwal hari Minggu itu udah dihitung hari pertama, nah. Kalau jadwal kan jam 2 kan check-in peserta kan. Pembukaannya sore. Cuma Sore, nanti untuk informasi lebih lanjut nanti saya kabari ya, karena nanti saya pun ingin berjumpa juga dengan panitia dulu. Pokoknya nanti tetap grup WA hari Minggu dulu dipantau aja. Kalau saya bilang bergerak nanti kan. Oke. Perjalanan tuh. Ya karena nanti ngapain juga kakak-kakak terlalu cepat bergerak posisi, kadang panitia pun belum sampai di lokasi nanti kan. Iya betul. Pokoknya grup WA stay aja, kalau bilang bergerak. Karena kegiatan pembukaan tuh biasanya dia kalaupun tidak hadir semua tidak masalah kalau pembukaan tuh. Yang penting ada sebagian pun jadilah kan. Oke, siap Kak. Terima kasih. Pak Roni mau kemana? Roni mau ke pantai. Kalau MOC semua ikut MOC? Sebagian. Enggak. SMA enggak? SMA tidak ya. SMA 3 orang ya. Saya SMA sudah. Ya, oke. Itu aman lah. Oke, kakak-kakak, kalau memang tidak ada lagi, kayaknya cukup sampai sini pertemuan kita. Sekarang saya minta kepada untuk doa penutup. Yuk Kak Roni, silakan doa penutup. Siapa? Siap kan? Ayo. Pak Roni. Yo, siap. Ini doang Pak Ustadz nih. Stel mau ganti baju mau pergi Mantoni lagi nih Kak. Ya. Ganti baju tadi Kak. Main poci. Oke, baiklah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah kita bersyukur. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Terima kasih kepada Kak Roni telah memimpin doa. Kakak-kakak semua, sampai jumpa lagi kita pada hari Minggu secara tatap muka ya. Semoga sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah nampak nanti tuanya.